Selamat datang kembali teman-teman di ibadah online service kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesempatan sekali lagi untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Meskipun bentuknya berbeda, kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kami bersyukur teman-teman tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik. Mari saat ini teman-teman, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta anugerah-Nya supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini hati anak-anak-Mu. Engkau yang paling tahu Tuhan kondisi kami pada saat ini. Ada mungkin kami yang tidak siap untuk datang kepada Tuhan. Ada kami yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menjumpai kami melampaui keterbatasan kondisi kami. Karena Engkau Allah yang penuh dengan anugerah. Kami memohon Tuhan, kiranya kami boleh mempersembahkan diri kami melalui puji dan penyembahan kami. Dan Engkau yang memberkati itu. Terimalah hati kami, terimalah suara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan bersama besar kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Lebih dalam ku menyembah. Mari katakan bersama, sungguh besar setiamu. Sungguh
saat yang susah buat kita. Mungkin beberapa di antara kita bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan. Mungkin kita bingung gimana cara kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari setelah ini. Tapi teman-teman, ada satu hal yang gak akan mungkin hilang dari kita, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika semua hiruk pikuk ini diambil dari kita, kita sekarang disadarkan kalau sebenarnya yang terpenting dalam hidup kita ini adalah keselamatan kita dalam Tuhan. Ketika kita melihat teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita yang belum merasakan kasih Tuhan, apakah kita sudah mendoakan mereka? Apakah kita sudah menyalurkan kasih Tuhan itu kepada mereka? Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu.
rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam keadaan yang menggalaukan kita, yang mengkhawatirkan jiwa kita, Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan peduli. Karena Tuhan peduli mengasihi setiap kita. Saya mengajak setiap kita, teman-teman sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulan hidup kita. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kami terbatas adanya. Namun di saat ini kami yakin bahwa kami mempunyai Allah yang kuat, Allah yang sanggup, Allah yang tangguh, Allah yang tidak terbatas itu menolong setiap kami untuk mengangkat setiap kegalauan hati kami. Kami yang gentar karena kami sudah berhenti bekerja. Kami yang gelisah karena terus terkurung di dalam rumah. Kami yang takut kalau bertemu dengan orang karena virus corona ini. Tuhan, ada banyak sekali prediksi dari jiwa kami. Ada banyak sekali ketakutan di dalam diri kami. Namun kami memohon di dalam ibadah pada saat ini, Tuhan kembali meneguhkan jiwa hati kami, supaya kami tidak memandang pada masalah, tapi kami memandang hanya kepada Engkau, sumber pengharapan jiwa kami ya Tuhan. Kami yang belajar dari rumah pun kami terus tekun. Kami mengajar dari rumah kami terus tekun. Kami yang bekerja dari rumah kami terus tekun. Kami melakukan segala aktivitas kami terus tekun ya Tuhan. Karena kami yakin setiap hal yang kami kerjakan di dalam Engkau tidak akan mungkin sia-sia ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini pun kami mengingat orang-orang yang susah, jemaat maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, bebaskan dari segala ketakutan. Tuhan, ganti dengan iman yang besar, supaya di dalam keadaan pandemik seperti ini, hati kami tetap berseru kepada Tuhan. Because you are God, you are provider for us. Lord Jesus, we are in weakness. Tetapi kami semua mau berserah penuh pada Engkau. Jamah setiap kami Tuhan, karena kami percaya Engkau akan menyediakan segala hal yang kami butuhkan. Tuhan, berkati dan cukupkan segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberkati setiap kami, dan kami akan melihat kembali bahwa ada titik terang Tuhan beracara besar di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa mengingat para hamba-hamba Tuhan yang bergumul untuk memberitakan firman Tuhan setiap minggu, sekalipun melalui online preaching ataupun streaming preaching Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, hati yang sungguh melekat kepada Tuhan, karena firman yang disampaikan boleh menolong setiap jemaat, setiap pendengar untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kuasa kasih anugerah Tuhan yang lebih daripada cukup itu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seruan doa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur, bahkan kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mungkin saat ini kita belum bisa memahami kenapa hal-hal ini harus terjadi di dunia ini. Kenapa ada hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kadang kita merasa kita capek, kita pengen nyerah. Bahkan mungkin kita merasa kita gak bisa merasakan Tuhan dalam hidup kita.
mungkin kita belum bisa melihat Tuhan saat ini. Tapi teman-teman, kita harus ingat kalau Tuhan tuh gak pernah pergi. Tuhan selalu menemani kita. Dan Tuhan lebih dulu menderita, bahkan lebih dari kita. Jadi Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan mengalami apa yang kita alami. Dan Tuhan selalu menemani. Tuhan mengasihi kita. Karena itu kalau kita bisa survive sampai sekarang teman-teman, itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Only by His grace. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which can supply strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will come forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which can supply strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which can supply strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat pagi, saudara pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita kembali boleh beribadah pagi ini. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka,
tapi kita tetap boleh beribadah bersama melalui media online ini. Kiranya tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, kembali kami bersahati, kami datang kepadamu. Kami ingin meneduhkan hati kami untuk boleh mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan masih memeliharakan kami saat ini. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Mohon Allah Roh Kudus yang boleh bekerja, menerangkan agar supaya kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi ini saya ingin mengajak kita bersama merenungkan satu tema dari comfort zone menuju kepada contentment zone. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Mari membaca bersama dengan saya, Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita punya kebiasaan masing-masing. Sesuatu hal yang kita lakukan setiap hari. Dan bisa jadi itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita tidak melakukannya, mungkin kita akan merasa ada sesuatu yang hilang. Atau kita merasa tidak nyaman. Saya beri contoh demikian. Ada seorang pemuda yang sepulang dari kerja, setelah seharian kerja di kantor, dia pulang. Pada saat dia pulang, dia selalu mampir ke sebuah kafe. Di sana, dia menenangkan dirinya, dia duduk di sana, dia minum segelas kopi. Sesekali dia makan malam sekaligus di sana. Bagi dia itulah tempat yang nyaman setelah seharian kerja. Merilis stresnya, meredam stresnya karena tekanan pekerjaan di kantor. Pertanyaan saya adalah suatu ketika kalau dia harus merubah kebiasaan itu, apakah itu mudah untuk dirubah? Itu seakan sudah menjadi comfort zone buat dia. Nyaman buat dia. Kebiasaan yang begitu melekat kepada dirinya. Katakanlah misalnya seseorang yang mengajak dia untuk menyumbangkan uang yang dia gunakan untuk ke kafe tiap hari. Orang itu mengatakan, coba bayangkan. Kalau sekiranya uangmu yang kamu pakai untuk ke kafe setiap hari, kamu tabung dan kamu berikan kepada orang yang susah. Atau mungkin suatu hari pemuda ini menikah. Apakah dia dengan mudah bisa merubah kebiasaannya itu? Dia meninggalkan comfort zone-nya. Pikiran saya mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin saja sulit. Karena itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Dia sudah comfort dengan semua itu. Setiap kita kalau disodorkan kenyamanan, comfort, kita pasti mau. Kita tidak akan menolaknya. Bahkan kalau kita merasa tidak nyaman, kita akan mencari sesuatu yang memberi kenyamanan kepada kita. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah comfort zone kita, kenyamanan yang kita miliki ini berkenan kepada Tuhan? Apakah Tuhan senang akan kenyamanan yang kita miliki? Pagi ini saya mengajak kita merenungkan tentang hal ini. Kalau di dalam bagian ini, di dalam ayat yang kita baca ini, ayat 2 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pada saat Paulus mengatakan dunia ini, itu memiliki satu makna yang implisit, yaitu kuasa jahat. Yang kita tahu di balik kuasa jahat itu ada iblis, ada setan yang seringkali yang tujuan utamanya adalah menyesatkan manusia, membinasakan manusia. Dan kuasa jahat itu hadir di dalam segala zaman.
Kepada jemaat Roma, Paulus mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan waktu itu? Jemaat Roma, sebagian besar orang percaya pada saat itu mereka adalah orang yang miskin, susah, kekurangan sekali, hidup menderita. Tapi di Roma saat itu ada banyak orang kaya. Mereka hidup di dalam kemewahan. Dan orang-orang percaya yang miskin ini mereka harus bekerja pada tuan-tuan ini. Mereka menjadi budak buat tuan-tuan ini. Yang kaya, yang luar biasa hidupnya. Dan setiap hari mereka menyaksikan tuan-tuannya ini hidup dalam kemewahan, kegelimpangan harta, pesta pora, kemabukan, percabulan, bahkan hawa nafsu. Kuasa jahat hadir saat itu dalam bentuk mengatakan inilah kenyamanan hidup. Punya harta, hidup berpesta pora, kemabukan, percabulan dan hawa nafsu. Waktu Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Paulus khawatir kalau orang-orang percaya saat itu, khususnya orang-orang yang miskin, yang susah hidupnya, mereka menangkap itu. Oh ternyata inilah kenyamanan hidup itu. Makanya Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kuasa jahat itu hadir di segala zaman, di segala masa. Kalau kita ke kitab Kejadian, keluarga Allah, maksud saya keluarga yang pertama diciptakan oleh Allah, yaitu keluarga Adam. Di sana ada Adam, Hawa, Kain dan Habil. Waktu Kain menyaksikan Habil itu, persembahannya diterima oleh Allah. Sedangkan persembahannya sendiri tidak diterima oleh Allah. Kain itu menjadi marah, dia iri hati. Apa yang dilakukan Kain kepada Habil? Kain membunuh Habil. Dari mana dia punya konsep untuk membunuh Habil adiknya? Padahal itu saudara sekandungnya. Waktu itu tidak ada film tentang pembunuhan. Dari mana dia tahu? Karena dosa sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan lewat semua itu kuasa jahat hadir di sana. Kalau kita melangkah sedikit, kita menemukan kisah Nuh. Alkitab berkata Nuh adalah seorang yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Di tengah zamannya, semua orang yang bercelah di hadapan Tuhan. Kecuali Nuh. Hanya dia yang hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Tuhan harus membinasakan semua manusia termasuk makhluk hidup pada saat itu dengan air bah. Kalau kita bergeser sedikit lagi, kita menemukan Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora. Dan di Sodom dan Gomora kita menjumpai adanya dosa asusila, dosa homoseksual. Kuasa jahat hadir di sana. Saudara sekalian, kuasa jahat bukan hanya hadir waktu itu. Tapi kuasa jahat juga hadir di zaman kita dalam masa di mana kita hidup sekarang ini. Bahkan mungkin kuasa jahat itu hadir begitu manisnya. Dia bukan datang dengan penampakan begitu menyeramkan sehingga kita tahu itu adalah kejahatan yang harus kita hindari. Tapi dia datang dengan penampakan yang begitu lembut, begitu lucu mungkin, dan begitu smooth masuk kepada kehidupan kita. Suatu ketika saya menyaksikan sebuah film produksi Nusantara, produksi Indonesia, sebuah film komedi. Jadi di situ diceritakan ada dua kakak adik bersaudara. Di dalam salah satu dialog mereka, kakaknya itu mengejek adiknya. Dia mengatakan demikian, lu itu pinter, ganteng, bisa kuliah ke luar negeri dan bisa lulus, punya pekerjaan yang baik, karir yang baik. Tapi nggak pernah making love dengan pacarmu. Ngapain aja kamu pacaran? Nggak gaul kamu. Lewat dialog itu apa yang ingin disampaikan pada kita? Apa pesan yang ingin diberikan kepada kita? Ingin mengatakan kalau kau pacaran, gaul, kekinian, making love dengan pacarmu nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Banyak orang juga melakukannya. Pada saat engkau stres, apa cara yang engkau gunakan untuk meredam stresmu itu? Apakah engkau mengakses pornografi? Atau lari kepada minuman beralkohol dengan alasan saya tidak mabuk? Tapi engkau tidak sadar engkau sudah membuat ikatan dengan semua itu. Sebuah survei yang menarik mengatakan hampir 50% pengguna internet itu mengakses pornografi. Dan 35% materi yang di-download di seluruh dunia dari internet itu adalah isinya pornografi. Tuh kan lihat, hampir 50% orang di dunia mengakses pornografi. Kenapa saya tidak boleh? Saudara sekalian, itu yang ditawarkan oleh dunia kita. Itu yang dikatakan oleh dunia kita. Kuasa jahat hadir di dunia kita. Apakah engkau punya comfort zone? Yang kau katakan gak apa-apa. Masyarakat umum membolehkannya. Sah saja. Tapi waktu engkau melihat firman Tuhan mengatakan tidak. Saudara sekalian, pada saat Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebenarnya apa artinya buat kita? Serupa itu punya arti bahwa itu sesuatu yang hanya tampak di luar, di kulit saja. Ini artinya Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah engkau menjadi sama seperti dunia ini. Bahkan di luar pun, secara kulit pun jangan. Jadi apakah artinya kita tidak akan menggunakan alat elektronik yang adalah produk zaman ini, dan kita kembali kepada alat-alat tradisional, atau kita tidak akan menggunakan flat screen, atau kita nggak akan gunakan HP. Karena itu produk zaman sekarang, cukup gunakan telepon. Apakah artinya demikian? Saudara, kita dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dan dosa, kembali ke dunia ini untuk menjadi terang, menerangi dunia ini. Saudara sekalian, tahukah seekor bebek itu pada saat dia berada di air, dia tidak akan bisa basah oleh air. Dalam arti kalau dia terlalu basah, mungkin badannya terlalu berat sampai membuat dia bisa tenggelam. Itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena di dalam tubuhnya itu bisa memproduksi sejenis minyak. Dan minyak itulah yang meminyaki bulu-bulu di badannya. Sehingga pada saat dia berada di air itu tidak akan membasah seluruh tubuhnya. Paling pun hanya di permukaan luar dari bulunya itu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu punya pelindung. Kita perlu punya filter untuk seluruh apa yang kita miliki. Gaya hidup kita, pola pikir kita, kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Mari kita bawa firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai filter, sebagai pagar untuk melihat semua apa kenyamanan hidup kita ini, apakah berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, ternyata kita melihat Paulus itu mendorong jemaat Roma untuk tidak hanya bertahan dalam artian. Kalau Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu seakan-akan satu tindakan pasif, preventif. Tapi Paulus juga mengajak orang percaya pada saat itu dan juga bagi kita juga terus aktif. Kalimat berikutnya mengatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara sekalian, kata berubah di sini adalah satu perubahan yang terjadi di dalam hati, di dalam batin kita, di dalam diri kita, bagian diri kita yang paling dalam. Satu perubahan yang terjadi dari dalam itu tampak keluar dalam bentuk perilaku kita, kehidupan kita yang boleh dirasakan oleh orang sekitar kita. Zaman ini kita menyukai sesuatu yang otentik, apa adanya,
tidak dibuat-buat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hatinya itu sungguh murni di hadapan Tuhan. Satu perubahan dari dalam bisa terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap kita yang sudah percaya kepadanya. Roh Kuduslah yang bekerja di sana, merubah hati kita sehingga itu menghasilkan perilaku-perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi tidak hanya pekerjaan Roh Kudus, tapi itu juga tergantung keterbukaan kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Waktu kita menjumpai kita adalah satu orang yang bekerja santai, tidak bisa diburu-buru oleh waktu, dan kita bekerja dengan deadline yang kita lakukan sendiri. Deadline yang kita buat sendiri. Tapi suatu kali waktu Tuhan mempercayakan kita satu proyek, dan kita tahu jelas ini adalah dari Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang sadar bahwa hidupnya itu adalah satu hidup yang penuh perubahan di hadapan Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan dan dia mengatakan demikian. Tuhan, saya tahu saya tidak mampu melakukan ini. Tapi saya yakin ini adalah dari Tuhan. Mohon Tuhan yang mampukan saya. Di dalam hatinya dia yakin ini datangnya dari Tuhan, dia yakin ini caranya Tuhan untuk mengekspand, untuk memperbesar, memperlebar kapasitasnya. Untuk boleh menjadi seorang pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dari comfort zone, tadinya yang bekerja santai, tidak diburu-buru waktu, tapi dia bersedia bergeser, berubah menjadi seorang contentment di dalam Tuhan. Karena dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia puas karena dia berubah sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berpikir masa di mana terjadi wabah COVID-19 ini adalah satu masa yang juga pembentukan bagi Tuhan buat diri setiap kita. Mungkin selama ini saudara merasa saya punya segalanya. Saya orang yang pintar, saya menghadapi tantangan apapun tidak pernah mundur. Tapi saya terus maju. Saya punya keahlian, saya punya keterampilan, saya punya skill. Bahkan punya kekayaan. Saya bisa menghadapi apapun. Tapi sadarkah saudara, Tuhan bahkan dengan suara keras mungkin saat ini berbicara. Engkau lihat semua andalanmu ini tidak bisa menolongmu saat ini. Tuhan sedang menggiring saudara dari comfort zone. Yang tadinya saudara merasa bisa dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri. Saudara dibawa untuk mengakui Tuhan. Hanya bersandar kepada Tuhan saja. Saudara sekalian, di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya kita suka kata kebaikan ini. Karena bagi kita kalau kita terima kebaikan itu pasti menyenangkan hati kita. Membuat hati kita ini nyaman, senang. Tapi saudara, mari kita lihat bagian berikutnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan ayat berikutnya mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa yang ingin dikatakan oleh ayat ini? Tuhan ingin mengatakan kita dipanggil dari kegelapan, dari dosa. Dan kita sudah ada di dalam terang. Dan di dalam terang itulah Tuhan ingin terus kita berubah, dan berubah. Menjalani satu proses perubahan. Semakin serupa dengan Kristus. Bukan kita berada di comfort zone kita dan kita merasa nyaman selama di situ. Tapi Tuhan mau kita berubah. Sehingga kita pindah kepada contentment zone. Di mana kita merasa puas di dalam Tuhan. Saudara sekalian, saya harus mengatakan pada saat kita mengatakan ya Tuhan, saya mau berubah. Kita pindah dari kenyamanan kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Kepuasan di dalam Tuhan. Saudara, pada saat kita mengatakan ya, itu bukan satu perjalanan yang gampang. Itu bukan satu proses yang gampang. Mungkin pada saat kita bersedia menjalani proses itu, kita akan kehilangan jati diri kita, keyakinan kita,
percaya diri kita, segala-galanya. Tapi justru di sana kita mendapatkan Tuhan yang adalah segalanya. Saudara, kalau di zaman pandemi COVID-19 ini, kita yang punya usaha, kita terus bergumul bagaimana tetap survive. Kita memikirkan kalau order sudah begitu minim, ada order sedikit pun, untung tidak banyak pun tidak apa-apa. Demi survival. Tapi pertanyaannya buat kita di dalam menjalani kehidupan rohani kita. Apakah kita bersedia berubah pada saat Tuhan jelas meminta kita untuk berubah? Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada saat sebelum dia menghadapi salib, malam itu dia datang ke Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapa. Pada saat dia mau berdoa, dia mengatakan kepada murid-muridnya, hatiku sangat susah, mau mati rasanya. Saudara, apa pikiran saudara waktu mendengar perkataan ini? Apakah saudara merasa, itu satu perkataan dramatisir? Karena itu biasa dimainkan di drama-drama menjelang Jumat Agung dan Paskah. Itu dilebih-lebihkan. Saudara, itu sungguh-sungguh satu pergumulan dari Tuhan Yesus yang akan menghadapi salib, yang akan menanggung dosa dunia. Kalau kita melihat catatan Alkitab berikutnya, di situ Tuhan Yesus betul-betul bergumul di Taman Getsemani dan dia mengatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus bergumul meninggalkan segalanya, meninggalkan haknya, meninggalkan kehendaknya. Dan dia beralih kepada kehendak Bapa. Dia meninggalkan kenyamanannya demi menuruti kehendak Bapa di surga. Dan kita tahu Tuhan Yesus mendapatkan kemenangan di situ. Karena hidupnya sungguh hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara sekalian, kalau Tuhan kita Yesus Kristus sudah meneladani penyangkalan diri yang demikian, bersedia pindah dari comfort zone menuju kepada contentment zone. Bagaimana dengan kita? Pagi ini saudaraku, saya percaya tidak kebetulan saudara mengikuti ibadah di saluran ini. Tuhan secara pribadi ingin memanggil, ingin berbicara kepada setiap saudara yang mendengarkan. Pagi ini Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Maukah kita meletakkan segala kenyamanan hidup kita? Meletakkan percaya diri, keyakinan kita. Karena comfort zone itu mungkin berupa pola pikir kita. Yang kita berpikir inilah, saya tidak akan berubah. Atau mungkin cara hidup kita, lifestyle kita. Atau mungkin cara kita meredam stres dengan cara-cara kita melakukan dosa. Saudara tahu itu dosa. Tapi saudara juga merasa comfort di situ. Saudara ingin keluar tapi tidak mampu. Pagi ini datanglah kepada Tuhan. Taruhlah semuanya di kaki salib Kristus yang sudah mati buat kita. Yang sudah menyangkal dirinya untuk mati bagi dosa saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami datang pagi ini. Kami membawa diri setiap kami. Tuhan yang tahu hidup kami. Tuhan yang tahu gaya hidup kami. Kebiasaan hidup kami. Pikiran kami. Comfort zone kami. Kami bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang periksa, Tuhan yang selidiki kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kepekaan untuk mau berubah. Dan kami sungguh rela meninggalkan semuanya. Kalau memang itu adalah kehendak Tuhan.
Dan kami berpindah kepada satu zona di mana kami sungguh menemukan Tuhan di sana. Kami sungguh puas di dalam Tuhan. Karena kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Perubahan-perubahan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Namun kami mohon biarlah Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti melakukan pekerjaannya. Merubah setiap diri kami. Agar supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Kami bisa membedakan apa yang jahat, apa yang baik yang ada di zaman ini. Dan kami tahu apa yang berkenan dan yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan diri setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang menjadi komitmen kita bahwa kita mau mengasihi Tuhan kita. Kita mau mengubah hidup kita untuk mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
kita bersama bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna, kasih yang agung, kasih yang mulia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kekal, pimpinan, topangan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online service berikutnya. God bless you and happy Sunday.